Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Siapa kamu? Dong Fang Yu Liang melihat Tuan Tua Ken Yang dan terkejut. Tan Wu Feng dan Dong Pokong waspada, aura yang dikirim Tuan Tua Ken Yang secara alami membuat mereka merasakan ketakutan yang kuat. Bintang Dong Fang Changfan perlahan akan berbalik, berkata kepada Tuan Tua Ken Yang dengan tenang, kamu juga di sini untuk mewarisi warisan jalan kebijaksanaanku. Tuan Tua Ken Yang sedikit tercengang, setelah menilai kehendak Bintang, dia berkata dengan nada terkejut, oh, saya juga memenuhi syarat. Anda bisa lulus ujian, Anda adalah orang yang cakap. Karena Anda muncul saat ini, Anda memiliki kedekatan dengan warisan. Warisan jalan kebijaksanaan yang saya, Dong Fang Changfan, tinggalkan tidak dapat diturunkan kepada orang-orang pengecut dan tidak berguna itu hanya akan merusak reputasi saya, dan membiarkan keturunan kita menertawakan jalan kebijaksanaan besar Gu Immortal yang bahkan tidak dapat mengatur hal-hal anumertanya dengan benar, bukan? Bintang itu akan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, karena Anda telah menunjukkan keterampilan Anda yang luar biasa, Anda secara alami memiliki kualifikasi untuk mewarisi warisan jalan kebijaksanaan saya. Tapi anak ini dipilih oleh tubuh utama saya, sekarang dia dalam ujian, Anda tidak dapat menghalanginya. Jika dia berhasil, Anda tidak akan bisa mendapatkannya. Tetapi jika dia gagal, Anda diizinkan untuk mencoba. Dong Fang Changfan, kamu memang tak tertandingi di dataran utara, kamu memiliki watak seperti itu. Tuan Tua Ken yang memandang kehendak Bintang Dong Fang Changfan, menghela nafas saat dia berbicara dengan jujur, saya akan merebutnya dengan paksa, tetapi karena ini masalahnya, saya tidak keberatan menunggu. Tuan Tua Ken yang memang kuat, tetapi tempat ini diatur oleh Dong Fang Changfan, bahkan jika dia merebutnya, dia hanya akan mendapatkan warisan jalan kebijaksanaan yang tidak lengkap. Untuk warisan jalan kebijaksanaan, semakin lengkap, semakin berharga. Karena ada kemungkinan untuk mendapatkan warisan jalan kebijaksanaan yang lengkap, Tuan Tua Ken yang tidak ingin kehilangannya. Tatapannya beralih dari kehendak Bintang Dong Fang Changfan ke Dong Fang Yu Liang, setelah menatapnya sebentar, dia menoleh ke Tan Wu Feng dan Dong Pokong. Tan Wu Feng dan Dong Pokong benar-benar waspada sejak dia muncul. Tatapan Tuan Tua Ken yang sangat tenang, tetapi bagi Tan Wu Feng dan Dong Pokong, mereka merasa seolah-olah alarm kebakaran berbunyi. Rasa bahaya yang luar biasa memenuhi mereka. Apa yang kamu pikirkan untuk dilakukan? Dong Fang Yu Liang merasakan ada sesuatu yang tidak beres, dia berteriak keras. Tuan Tua Ken yang mencibir, dia tidak bergerak, tetapi tubuh Tan Wu Feng dan Dong Pokong telah menyala di tempat. Ah! Keduanya berteriak melengking, mereka pingsan di lantai dan berjuang dengan intens. Tapi api kuning hijau terus menyala, itu memanggang dua Master Gu peringkat 5 ini dan membuat mereka merasakan sakit yang bisa membuat seseorang berharap mati. Wajah Tuan Tua Ken yang menunjukkan senyum dingin dan kejam. Niatnya adalah untuk berurusan dengan Dong Fang Yu Liang. Jika dia gagal, kesempatan akan datang. Tetapi jika dia ingin memusnahkan Dong Fang Yu Liang, kehendak Bintang di samping tidak akan mengizinkannya, ini akan menyebabkan Tuan Tua Ken yang kehilangan kesempatannya. Dengan demikian, Tuan Tua Ken yang menargetkan Dong Pokong dan Tan Wu Feng. Bagi Dong Fang Yu Liang, kedua orang ini adalah bawahan yang setia, mereka adalah tangan kanannya. Dia secara alami sangat terpengaruh, dia juga orang yang cerdik, dia berlutut dan memohon bantuan Bintang Dong Fang Changfan, Tuan, tanpa keduanya, saya tidak akan berhasil sampai di sini, tolong selamatkan mereka. Star akan melambaikan lengan bajunya, ia berkata dengan dingin, belas kasihan tidak cocok untuk komandan tentara, kebaikan tidak sesuai dengan licik. Dong Fang Yu Liang, Anda adalah murid dari tubuh utama saya, tetapi tubuh utama saya sudah mati, saya hanya bintang yang akan tertinggal, tujuan utama saya adalah menemukan pewaris yang cocok untuk warisan ini. Bantuan yang kuberikan padamu telah mencapai batasnya, tidak ada gunanya bahkan jika kamu memohon padaku. Daripada membuang-buang waktu di sini, aku lebih suka kamu menggunakan waktumu dengan baik dan menyelesaikan formasi Gu, lulus ujian. Bintang itu akan mengatakan itu dengan lantang, tetapi pada saat yang sama,
sebuah suara ditransmisikan ke benak Dongfang Yuliang. Yuliang, oh Yuliang, situasinya sangat berbahaya. Gu Immortal ini adalah ancaman besar, dia memiliki kekuatan tempur yang hebat, bahkan tubuh utama saya akan mewaspadainya. Selain itu, saya hanya kemauan sekarang, saya menipu dan berhasil menghentikannya. Anda harus segera menyelesaikan formasi Gu ini. Formasi ini merupakan warisan dan juga cara untuk menghalangi musuh. Jika Anda dapat menyelesaikannya tepat waktu, Anda akan dapat menggunakannya untuk menantang Gu Immortals. Pada saat itu, kamu mungkin bisa menyelamatkan nyawa dua bawahanmu. Roh darat murni, mereka tidak pernah berbohong, tindakan dan kata-kata mereka semuanya jujur. Tapi kehendak bintang adalah kehendak, itu bisa berbohong. Dongfang Yuliang mendengar transmisi kehendak bintang dan hatinya bergetar, dia akhirnya mengerti kesulitan kehendak bintang, dia berteriak keras saat dia berdiri, dia berteriak pada Tan Wu Feng dan Dong Pokong, saudaraku, kamu harus bertahan di sana. Aku pasti akan menyelamatkan hidupmu. Mengatakan ini, dia berbalik dengan air mata berlinang, terus menyelesaikan formasi Gu. Tuan Tua Ken yang mengerutkan kening, dia mau, dan api menjadi lebih besar. Wajah Tan Wu Feng dan Dong Pokong berkerut karena kesakitan, tangisan menyakitkan mereka menjadi dua kali lebih keras. Meskipun mereka berteriak kesakitan yang parah, mereka tidak bisa mati. Master Gu peringkat 5 berada di puncak dunia fana, tetapi di depan orang seperti Tuan Tua Ken Yang, mereka seperti boneka kayu, mereka benar-benar dikendalikan, mereka tidak bisa mati bahkan jika mereka mau. Saat Dongfang Yuliang mendengar tangisan itu, pikirannya menjadi lebih jernih, tatapannya menjadi lebih tegas, dia tidak dikuasai oleh kemarahan dan kebencian, sebaliknya, matanya mulai berdarah, ini adalah hasil dari dia menyimpulkan secara intens dan menghabiskan kekuatan mentalnya. Tuan Tua Ken yang menyiksa keduanya dan tidak melihat efeknya, sebaliknya membuat Dongfang Yuliang berusaha lebih keras. Formasi Gu yang tidak lengkap sedang dibangun dengan kecepatan yang lebih cepat. Wajah Tuan Tua Ken yang menunjukkan kekhawatiran. Pada tingkat ini, jika Dongfang Yuliang berhasil, rencananya akan hancur. Dongfang Yuliang memiliki peluang untuk berhasil, bukan hanya karena dia melakukannya dengan baik sekarang, tetapi karena dia adalah orang yang dipilih oleh Dongfang Changfan, dia harus memiliki potensi. Jika Dongfang Yuliang memperoleh warisan, dengan kekuatan pertempuran Tuan Tua Ken Yang, ada kemungkinan dia bisa merebutnya. Tapi masalahnya adalah identitas benua tengahnya, dia adalah Gu abadi benua tengah, datang ke dataran utara itu sendiri berisiko. 5 wilayah di dunia ini, tidak peduli yang mana, memusuhi orang asing. Terutama di dataran utara, sekarang gedung 88 yang sejati telah runtuh, ada gelombang keributan besar, jika identitas Gu abadi benua tengahnya terungkap, akan ada masalah besar. Dengan demikian, Tuan Tua Ken yang lebih suka bergerak diam-diam, mencoba menghemat waktu dan menyembunyikan dirinya, dia ingin menghindari pertempuran apapun. Tuan Tua Ken yang melihat kehendak bintang Dongfang Changfan, tatapannya berkedip-kedip karena ketidakpastian. Dia merasakan keinginan untuk menyerang Dongfang Yuliang secara diam-diam. Tetapi dia takut dia akan kehilangan kesempatan karena ini, jika dia kehilangan kesempatan ini, pada akhirnya dia hanya akan mendapatkan warisan yang tidak lengkap, itu tidak bernilai. Tapi dia takut bintang itu akan berbohong. Dengan pengalaman Tuan Tua Ken Yang, dia tahu perbedaan antara wasiat dan roh tanah. Dongfang Changfan adalah jalan kebijaksanaan Gu Immortal, bahkan kehendak bintang yang dia tinggalkan setelah mati dapat memengaruhi musuh yang kuat seperti Tuan Tua Ken Yang dan membuatnya tidak yakin hanya dengan beberapa kata. Di luar di langit, Gu Immortals dan binatang hantu bertarung dengan kacau. Cendekiawan tak terkekang melihat ketiga tangan Fang Yuan, kewaspadaannya meningkat. Dia hanya membeku sesaat, segera, dia meningkatkan kecepatannya dan menyerang ke arah Fang Yuan. Meskipun dia menghadapi dua tangan jalan kekuatan, dia tidak berniat mundur, dia ingin memaksa Fang Yuan dan yang lainnya mendapat masalah, untuk menyelidiki kemampuan mereka yang sebenarnya. Fang Yuan melihat bahwa dia tidak berhasil menghalangi Unvetered Scholar, dia tidak kesal, dia memanipulasi kedua tangannya dan tanpa keraguan, menyerang Unvetered Scholar. Dia berani menyerang. Dia benar-benar menyerang, hehe, antara dua kekuatan pertempuran peringkat 7, ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Saya harus bersembunyi jauh,
agar tidak terseret. Gu Immortals di sekitarnya mundur, menyisakan ruang yang sangat besar bagi Fang Yuan dan Unvetered Scholar untuk bertarung. Unvetered Scholar gesit, meskipun kedua tangan Fang Yuan meraih, mereka bahkan tidak bisa menyentuh pakaiannya. Unvetered Scholar mengenakan jubah putih, dia mengenakan topi tinggi dan memiliki rambut hitam, dia terbang seperti bangau yang gesit, bebas dan tidak terbatas. Melihat kedua tangan itu gagal mendapatkannya, tubuh Fang Yuan bergetar saat dua tangan lagi muncul. Seiring dengan tangan raksasa jalur kekuatan yang melindungi tubuhnya, dia memanggil total 5 tangan raksasa. Masing-masing tangan raksasa jalur kekuatannya mengambil kekuatan 20.000 hantu jalur kekuatan di lubang Fang Yuan, mengumpulkan dan fokus pada salah satu lengan Fang Yuan. Ini adalah batasnya saat ini. Sesuai dengan ketangguhan tubuh Fang Yuan saat ini, dia hanya bisa mengambil kekuatan masing-masing 20.000 hantu. Lebih banyak lagi dan lengannya akan pecah bahkan sebelum menyerang. Tapi jangan lupa, tubuh zombie abadi Fang Yuan adalah zombie berlengan 8. Dia memiliki 8 lengan, jika dia menggunakan semuanya, dia akan bisa memanggil 8 tangan raksasa jalur kekuatan. 5 belum batasnya. 4 tangan raksasa jalur kekuatan terbang di udara, menyerang Unvetered Scholar. Yang terakhir masih aman dan sehat meskipun lebih sulit sekarang, dia tertawa keras, berteriak pada Fang Yuan, "Tuan, apakah hanya itu yang bisa Anda lakukan?" Dia menyebut dirinya tidak terkekang, dia secara alami terampil dalam gerakan. Tangan raksasa jalur kekuatan Fang Yuan sangat kuat, tetapi mereka tidak cepat, mereka tidak bisa berbuat apa-apa pada Unvetered Scholar. Kecuali Unvetered Scholar membuat kesalahan, tidak ada kemungkinan Fang Yuan menangkapnya. Ini adalah keterbatasan tangan raksasa. Tangan raksasa itu kuat, tetapi memiliki kelemahan. Setiap gerakan pembunuh abadi memiliki kekuatan dan kelemahannya sendiri. Meskipun Unvetered Scholar memimpin dalam pertempuran, dia terkejut di dalam. Kekuatan pertempuran yang ditampilkan Fang Yuan membuatnya merasa berat. Terutama dengan perilisan dan Hei Loulan berdiri di belakang Fang Yuan, bertarung dengan kekuatan minimal, bisakah keduanya lebih kuat? Bahkan jika Unvetered Scholar sendiri bertarung, dia tidak bisa memaksa kekuatan sebenarnya dari ketiga orang ini. Di sisi lain, Pi Sui Han juga curiga, ini tidak bisa dilanjutkan. Tatapannya ditentukan, ombak di bawah kakinya terbelah, gelombang setinggi lebih dari 100 kaki menghantam Fang Yuan dan yang lainnya. Sebenarnya, Pi Sui Han dan Unvetered Scholar tidak berhubungan baik, mereka bahkan pernah bertengkar satu sama lain sebelumnya, mereka memiliki dendam lama. Tapi saat ini, setelah melihat kekuatan Fang Yuan, Pi Sui Han juga bukan karakter biasa, dia meletakkan dendamnya dan mengalihkan daya tembaknya ke arah Fang Yuan, membantu Unvetered Scholar. 2 Gu Immortal peringkat 7 menyerang Fang Yuan, Gu Immortal lainnya dengan cepat mundur. Kalau begitu, Fang Yuan tertawa keras, dia tidak takut, 3 tangan lagi terbang keluar. Sebanyak 8 tangan raksasa jalur kekuatan, 3 menghalangi Unvetered Scholar, 3 terbang ke Pi Sui Han, 2 yang terakhir mengambang di sekelilingnya, siap dan siap untuk menyerang, itu memberi orang lain rasa ancaman yang sangat besar. Tubuh Hei Loulan dan Peri Lisan juga memancarkan aura Gu abadi. Aura Gu abadi ini masing-masing bukan hanya satu. Mereka masing-masing memiliki setidaknya 2 aura, mereka mengalir keluar, tidak disembunyikan. Tapi hanya ini tidak bisa menakut-nakuti Unvetered Scholar dan Pi Sui Han. Keduanya saling memandang sebelum salah satu dari mereka berteriak, memiliki begitu banyak Gu abadi, kalian bertiga pasti ahli terkenal, kamu menyembunyikan identitas Anda begitu dalam, jangan bilang kamu adalah Gu Immortals jalan yang benar. Orang lain, Unvetered Scholar, berteriak, saya akrab dengan banyak Gu Immortal dataran utara. Saya ingin tahu teman lama mana yang bisa mempermainkan saya. Atau mungkin tidak ada dari kalian yang abadi Gu dataran utara. Kedua kata mereka mematikan, salah satunya memfitnah mereka untuk menjadi Gu Immortal jalan yang benar, mereka mencoba membedakan mereka dari pembudidaya jalan iblis. Yang lainnya lebih kejam, dia mengatakan bahwa Fang Yuan dan yang lainnya bukanlah orang-orang dari dataran utara, dia mencoba membangkitkan perasaan musuh bersama di jalan iblis Gu Immortals ini. Gu Immortals semuanya adalah orang-orang yang penuh perhitungan dan licik, ketika mereka bertarung, itu bukan hanya menggunakan pedang dan pedang,
mereka bertarung menggunakan kata-kata, mereka bersaing dalam hal kebijaksanaan dan strategi. Sejak 88 gedung yang sejati runtuh, dan tanah yang diberkati istana kekaisaran dihancurkan, seluruh dunia Gu Immortal Northern Plains telah bergerak karena terkejut, mereka mencoba menemukan pelakunya di balik ini. Cendekiawan tak terbatas dan Pi Suihan memiliki niat jahat, tidak hanya mereka bergabung dan menyerang Fang Yuan bersama-sama, mereka bahkan memfitnah dan mencoba mengisolasinya. Sekarang, Fang Yuan harus berbicara, apakah kalian berdua mencoba memfitnah saya untuk melakukan sesuatu yang bodoh? Hehe, kamu meremehkanku, kamu meremehkan semua sesama abadi kita di sini. Saya adalah Gu Immortal Dataran Utara sejati, aura Dataran Utara saya jelas untuk dilihat semua orang. Jika kamu ingin mencemarku nama baikku, setidaknya kamu harus membuat kebohongan yang kredibel. Jalur iblis lainnya Gu Immortals mundur lebih jauh sekarang. Mulut Hei Loulan bergerak-gerak. Fang Yuan jelas adalah pelaku di balik itu semua, tetapi dia berbicara. Sekarang seperti dia tidak bersalah, dengan kepercayaan diri seperti itu. Cendekiawan tak terbatas dan Pi Suihan tidak tahu bahwa meskipun mereka sengaja memfitnah, mereka benar-benar menemukan kebenaran. Orang yang menyebabkan kehancuran tanah yang diberkati istana kekaisaran, siapa lagi selain Fang Yuan? Kontes kata-kata dibalas oleh Fang Yuan, Unvetered Scholar dan Pi Suihan tidak berbicara, mereka menyerang lebih keras. Diserang sekaligus oleh dua peringkat 7, dahi Fang Yuan menjadi berkeringat dengan cepat, dia membela diri dari segala arah, dia hampir tidak bertahan. Bagaimanapun, dia hanya zombie abadi peringkat 6, sedangkan lawannya adalah Gu Immortal peringkat 7 sejati. Dalam hal tingkat kultivasi, ada perbedaan besar. Fang Yuan mengandalkan gerakan pembunuh abadi yang tak terhitung jumlahnya diri untuk menampilkan kekuatan pertempuran peringkat 7, tetapi semakin lama tangan raksasa jalur kekuatan digunakan, semakin lengan Fang Yuan tidak dapat menahan beban, mereka secara bertahap akan mencapai titik meledak menjadi pasta daging. Saya memiliki gerakan pembunuh jalur kayu, tetapi itu adalah kartu truf saya hampir tidak menggunakannya secara normal. Ini dapat digunakan pada salah satu musuh, dan mungkin melukai mereka dengan parah. Tapi aku akan membutuhkanmu untuk membatasi mereka dan memindahkan lokasi ke tempat lain. Peri Lisan melihat bahwa Fang Yuan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, dia cemas dan mentransmisikan ini kepadanya. Fang Yuan menggelengkan kepalanya saat dia tersenyum pahit, menjawab, tangan raksasa jalur kekuatan memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi mereka lambat, sangat sulit untuk menjebak salah satu dari mereka, ada sedikit harapan. Peri, kamu bisa menunggu sebentar, aku masih punya rencana. Jika ini gagal, belum terlambat bagimu untuk menyerang. Aduh, Peri Lisan mendengar ini dan menahan kecemasannya. Setelah beberapa putaran, Pi Suihan dan Unvetered Scholar semakin dekat, kerugian Fang Yuan semakin tinggi. Sekarang saatnya, kilatan terang menyinari mata Fang Yuan, dia memanipulasi 6 tangan raksasa jalur kekuatan saat dia membanting. Pi Suihan dan Unvetered Scholar sama-sama berada di bawah tangan raksasa, mereka merasakan tekanan kuat turun dari atas, membanting ke arah mereka. Seketika, udara sepertinya membeku. Tangan raksasa itu mencambuk angin kencang, menyebabkan pakaian Unvetered Scholar berkibar, saat ekspresi Pi Suihan menegangkan. Tangan raksasa jalur kekuatan terbanting bersama, mereka sangat ganas sehingga hati para penonton melonjak. Tapi Pi Suihan dan Unvetered Scholar sudah akrab dengan tangan raksasa jalur kekuatan, yang pertama mengejek sementara yang terakhir tersenyum ringan, mereka menggunakan gerakan pembunuh gerakan mereka dan menghindari tangan. Tapi Fang Yuan bertindak berbeda dari sebelumnya, dia tidak menghentikan serangannya, dia terus mengerahkan kekuatan, membanting 6 tangan raksasa itu ke tanah. Perubahan ini membuat semua orang lengah, bahkan bintang Dong Fang Changfan di bawah menjadi tercengang. Oh tidak, ekspresi bintang itu akan berubah, dia ingin menghentikannya tetapi sudah terlambat. Boom, 6 tangan raksasa jalur kekuatan menghantam ke udara, menyebabkan riak muncul di luar angkasa, suara keras itu seperti ledakan guntur. Tanda dao jalur luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya yang tertanam di udara dihancurkan oleh tangan raksasa jalur kekuatan. Pengaturan Dong Fang Changfan dihancurkan, ilusi penyembunyian hilang, penampilan asli mayat kelelawar reruntuhan tingkat binatang terpencil yang tak terlupakan terungkap. Kelelawar reruntuhan yang sangat besar.
Tubuhnya tergeletak rata di tanah, tetapi ukurannya masih ratusan meter. Sayapnya tebal dan besar, menutupi beberapa li pasir. Sayap kelelawar sedikit lebih rendah, sedangkan kepalanya yang tertinggi, melihatnya dari ketinggian, itu menyerupai gunung kecil. Di punggung kelelawar reruntuhan, ada luka besar. Lukanya sangat dalam. Fang Yuan melihatnya dan tahu bahwa itu adalah luka fatal kelelawar reruntuhan, tetapi dia tidak tahu keberadaan mana yang menyebabkannya. Di pinggiran cedera, daging dan bulu kelelawar reruntuhan berkarat, menunjukkan tulang putihnya. Pada kerangka, ada tanda dao jalur luar angkasa yang sangat tebal, terjalin bersama untuk menyulap ruang kecil. Di dalam ruang ini, ada aula yang sangat kumuh sehingga tampak seperti reruntuhan. Tangan raksasa jalur 6 kekuatan Fang Yuan telah masuk ke ruang kecil ini, itu terhubung ke dunia luar sekarang. Pengaturan Dong Fang Changfan rusak. Warisannya ada di dalam, siapapun yang merebutnya lebih dulu mendapatkannya. Bertarung, berjuang masuk. Kekayaan menggerakkan hati orang-orang, warisan jalur kebijaksanaan nomor 1 dataran utara Gu Immortal di generasi ini, ke jalan iblis Gu Immortals, itu sangat menarik. Fang Yuan membuka jalan secara langsung, itu memicu keserakahan di semua jalur iblis Gu Immortals. Jalur iblis pertama Gu Immortal terbang ke bawah, menyebabkan jalur iblis lainnya Gu Immortals merasakan urgensi yang intens, mereka bergegas turun satu demi satu. Cendekiawan tak terkekang ragu-ragu, sementara Pisui Han sudah menyerah pada Fang Yuan, dia terbang ke terowongan di bawah. Cendekiawan tak terkekang menghela nafas ringan, menatap Fang Yuan dalam-dalam, dia berubah menjadi cahaya putih dan berjuang masuk ke terowongan. Tetapi pada saat berikutnya, 6 binatang hantu tingkat sunyi baru, serta binatang hantu tingkat sunyi kuno terbang keluar dari ruang kecil, bertabrakan dengan semua jalur iblis Gu Immortals. Kedua belah pihak bertarung dalam kekacauan lagi. Pasti ada seseorang yang memanipulasi ini. Fang Yuan melihat ini dan menyipitkan mata, sedikit terkejut di dalam. Tuan Tua Ken yang juga terkejut, situasinya semakin mendesak, tampaknya benar-benar membuatnya sadar. Mendengus dingin, senyum kejam muncul di wajahnya, saat nyala api besar mengubah Tan Wu Feng dan Dong Pokong menjadi arang. Kedua peringkat 5 yang malang ini, di puncak dunia fana, mereka memiliki perjalanan yang sulit dalam mengikuti Dong Fang Yuliang, mencapai tahap ini. Pada akhirnya, mereka dibunuh oleh Tuan Tua Ken yang dalam sekejap, dibakar sampai mati. Pada saat yang sama, saat Tuan Tua Ken yang mendengus dingin, Dong Fang Yuliang, yang sedang bekerja keras, memuntahkan darah seperti disambar petir, dia berlutut di tanah. Kamu membunuh bawahanku, dan masih berani menyerangku. Dong Fang Yuliang berjuang untuk bangun, dia berteriak marah dan benci. Mata Tuan Tua Ken yang melesat ke sekeliling, dia mencibir, jangan menjebak aku tidak melakukan apa-apa. Dengan mengatakan ini, sudut matanya terkunci pada kehendak bintang Dong Fang Changfan. Ini adalah penyelidikan Tuan Tua Ken yang, untuk melihat apakah metode kehendak bintang ini nyata atau tidak. Bintang Dong Fang Changfan akan melihat ini dan menghela nafas panjang, berkata, sudah sampai pada titik ini, biarlah semua orang keluar. Begitu dia mengatakan itu, perubahan terjadi. Di aula, cahaya misterius meledak. Ketika cahaya memudar, 8 suku Dong Fang Gu Immortals muncul bersama, mereka mengelilingi Tuan Tua Ken yang di tengah saat mereka berteriak. Kamu berani menargetkan warisan suku kami, tanggal kematianmu adalah hari ini. Meskipun tua ini tercela, pengkhianat di suku kita bahkan lebih menyedihkan. Cepat beritahu kami, siapa yang memberitahumu secara rahasia. Tuan Tua Ken yang tidak lagi tenang, kepanikan melintas di matanya saat dia melihat kehendak bintang dengan banyak kemarahan dan keterkejutan, jadi ini adalah plot melawanku. Bintang Dong Fang Changfan akan mengangguk, memang. Sebelum tubuh utama saya meninggal, saya telah menginstruksikan Dong Fang Wanxiu dan mengajarinya metode yang benar. Dengan menggunakan ini, dia memperoleh lorong rahasia dari formasi Gu teleportasi. Dia memberi tahu 7 Gu Immortal di sekitarnya lorong rahasia ini. Setelah itu, dalam perjalanan ke sini, mereka bertemu dengan pengaturan saya dan diserang oleh binatang buas yang sunyi, membuat mereka sibuk. Sementara itu, pengkhianat di suku saya jelas ada di antara 8 orang ini. Pengkhianat itu dihentikan oleh binatang buas yang sunyi dan tidak bisa datang ke sini.
Takut warisan jalan kebijaksanaan akan berakhir di tangan orang lain, dia mengirimkan informasi rahasia ini menggunakan metode tertentu kepada Anda. Setelah menerima informasi, Anda melampaui jalur iblis lainnya Gu Immortals dan tiba di sini lebih dulu. Ekspresi Tuan Tua Ken yang muram, dia menatap kehendak bintang saat dia berkata dengan menakutkan, jadi itu saja. Meskipun kamu tahu bahwa suku Dongfang memiliki pengkhianat, kamu tidak tahu siapa itu. Itu benar. Star akan mengangguk, tapi sekarang tampaknya, pengkhianat itu ada di antara 8 ini. Siapa itu? Siapa yang mengkhianati garis keturunan kita? Siapa yang mengkhianati suku kita? Dongfang Wan Xiu berteriak. Pada titik ini, kamu telah mengekspos beberapa petunjuk, hanya perlu usaha untuk menemukanmu, mengapa kamu tidak mengakuinya? Dongfang Yikong mengepalkan tinjunya karena marah. Gu Immortal lainnya saling memandang, beberapa memiliki ekspresi serius sementara yang lain memiliki ekspresi marah. Situasinya menemui jalan buntu. Suku Dongfang memiliki 8 Gu Imtal, tetapi mereka semua peringkat 6. Tuan Tua Ken yang adalah peringkat 7 sejati, dan seorang ahli bahkan di antara peringkat 7. Meskipun Gu Immortal suku Dongfang jumlahnya lebih besar, mereka tahu bahwa salah satu dari mereka adalah pengkhianat, yang menyebabkan mereka saling waspada, mereka tidak menyerang secara langsung. Tuan Tua Ken yang mengerutkan kening perlahan, melihat kehendak bintang, tunggu, karena kamu melihat melalui plot dan menargetkanku sejak awal, kamu bisa memicu pengaturan sebelum aku masuk, mengapa kamu menunggu sampai sekarang? Bintang itu akan berdiri di tempat, menolak untuk menjawabnya. Gu Immortal suku Dongfang juga tidak berbicara. Aula menjadi sunyi, suara-suara pertempuran sengit dari atas bisa terdengar. Tuan Tua Ken yang tiba-tiba berkedut dalam pengertian, saya mengerti, Anda ingin meminjam kekuatan saya untuk menghadapi jalan iblis Gu Immortals ini. Yang perlu Anda lakukan adalah dengan sengaja membuat Dongfang Yuli yang gagal, dan saya akan berpikir bahwa saya bisa bersaing untuk warisan ini. Pada saat itu, semua jalur iblis Gu Immortals di luar akan menjadi musuhku. Tentu saja, dengan kebijaksanaanmu, kamu pasti bisa memikirkan metode lain yang lebih baik untuk menjadikan aku pion kamu. Ketika jalan iblis Gu Immortals ini dan saya bertarung dan menjadi melemah, Gu Immortal Anda akan dapat menuai lebih banyak keuntungan. Ini adalah rencana yang bagus, skema yang hebat. Sayangnya, pengaturan apapun tidak aman dari kecelakaan. Bintang itu berkata, mengakui tebakan Tuan Tua Ken Yang. Kecelakaan ini adalah tangan raksasa jalur 6 kekuatan Fang Yuan. Guru, Dongfang Yu Liang berdiri tertegun di tempat, pemandangan di depannya membuatnya merasa tidak berdaya, dia gembira dan sedih. Dia bersuka cita karena musuh dibatasi, suku sudah siap untuk itu. Dia sedih karena dia hanya umpan, dia adalah pion yang dimaksudkan untuk menarik musuh. Kerja kerasnya, pengorbanan Tan Wu Feng dan Dong Pokong, itu tampak seperti lelucon bodoh dan menggelikan. Seolah-olah dia merasakan pikiran Dongfang Yu Liang, bintang itu akan berbalik dan melihat pewaris yang dia pilih, Yu Liang, kamu tidak perlu memikirkannya terlalu dalam, aku menggunakan warisan jalan kebijaksanaan untuk menjebak musuh kuat kita dan memusnahkan pengkhianat di suku kita. Tapi pengaturan di sini nyata, warisan jalan kebijaksanaan juga nyata. Musuh ini memiliki latar belakang yang sangat besar, dia berasal dari Sekte Bangau Abadi, salah satu dari 10 sekte kuno besar benua tengah. Mereka juga memiliki jalur kebijaksanaan Gu Immortals. Hanya ketika saya menempatkan warisan jalan kebijaksanaan sejati di sini, saya tidak akan meninggalkan kekurangan apapun yang memungkinkan jalan kebijaksanaan musuh Gu Immortals untuk mengetahuinya. Jadi itu saja, hati Dongfang Yuli yang bergetar, dia merasa malu tetapi juga kekaguman yang mendalam. Dia malu dengan pikiran bodohnya sendiri, dia juga mengagumi gurunya Dongfang Changfan. Yang terakhir mengajarinya dengan susah payah, bahkan setelah kematian, dia merencanakan dan berusaha melindungi suku Dongfang, melenyapkan pengkhianat mereka. Musuhnya sangat kuat, Dongfang Changfan membuat pengaturan seperti itu karena kebijaksanaannya, tetapi juga karena dia tidak berdaya melawan musuh yang begitu kuat. Setelah mengalami kesulitan yang dirasakan gurunya, Dongfang Yu Liang merasa lebih malu pada dirinya sendiri. Baiklah, Yu Liang, pergi dan selesaikan formasi Gu, selama kamu melewati babak terakhir ini, kamu akan bisa mendapatkan warisan sejati tubuh utamaku.
Adapun Anda, Tuan Tua Ken Yang, Anda akan mati di sini hari ini. Bintang Dongfang Changfan akan berkata perlahan. Tuan Tua Ken Yang mundur selangkah, dia berbicara dengan arogan, meskipun saya sendirian, Anda hanya sekelompok peringkat 6 bersama dengan kemauan belaka, Anda ingin mengambil hidup saya. Jangan lupa bahwa sekutu saya ada di antara Anda. Ada juga jalan iblis Gu Immortals di luar, mereka seperti serigala lapar, binatang hantu Anda tidak bisa menahan mereka lama. Meskipun dia mengatakan itu, wajahnya menunjukkan ekspresi waspada dan waspada. Untuk hidup seusianya, dan memperoleh pencapaian seperti itu, sifat waspada adalah sifat yang diperlukan. Kata-kata Tuan Tua Ken yang benar, dia menyerang kelemahan suku Dongfang. Itu juga mengapa Gu Immortal suku Dongfang tidak menyerang dengan gegabah meskipun memiliki keunggulan dalam jumlah. Bintang Dongfang Changfan akan tertawa, selama era kuno jauh, Star Constellation Immortal Venerable, pencipta jalan kebijaksanaan, meninggal, tetapi dia menyimpulkan masalah lebih dari 1 juta tahun setelah kematiannya. Itu menyebabkan 3 yang mulia iblis masa depan kembali dengan tangan kosong, melindungi pengadilan surgawi. Meskipun saya, Dongfang Changfan, jauh lebih rendah dari Star Constellation Immortal Venerable, saya masih dapat menyimpulkan masalah dalam waktu 100 tahun setelah kematian saya. Karena saya membuat pengaturan seperti itu, saya memiliki kartu truf saya. Mengatakan demikian, formasi Gu ilusi muncul di aula. Cacing Gu yang tak terhitung jumlahnya terbang, mereka seperti benang laba-laba yang tak terhitung jumlahnya, ditenun di aula besar. Dibandingkan dengan formasi baru ini, formasi Gu yang diselesaikan Dongfang Yuli yang menyerupai bayi di depan orang dewasa. Tuan Tua Ken yang melihat ini dan ekspresinya berubah jelek, ini adalah formasi hantu. Berpikir bahwa kamu, Dongfang Changfan, memiliki pencapaian yang begitu dalam jalur hantu, kamu benar-benar dapat mengatur formasi hantu. Formasi Gu biasa, setelah terungkap, mudah ditargetkan dan dihancurkan. Itu karena cacing Gu yang membentuk formasi Gu berbentuk padat. Cacing Gu sendiri sangat rapuh. Bahkan jangkrik musim semi-musim gugur tingkat abadi dapat dihancurkan oleh Fang Yuan jika dia meremasnya di antara jari-jarinya dengan ringan. Tapi formasi hantu ini adalah metode tingkat tinggi yang melibatkan jalur hantu, itu membuat semua cacing Gu dalam formasi Gu berubah menjadi hantu, sementara tidak menghalangi efek formasi Gu itu sendiri. Binatang hantu bisa menahan Fang Yuan dan jalur iblis lainnya Gu Immortals begitu lama karena kemampuan mereka untuk berubah menjadi hantu. Begitu mereka berubah menjadi hantu, tidak ada gerakan yang akan berpengaruh pada mereka. Bintang itu akan menampilkan formasi Gu secara langsung, tidak takut Tuan Tua Ken yang menghancurkannya, itu karena formasi Gu telah berubah menjadi hantu, Tuan Tua Ken yang hanya bisa melihatnya diaktifkan, tidak ada yang bisa dia lakukan. Saat formasi Gu mulai aktif, cahaya menyilaukan memenuhi aula. Hahaha, Tuan Tua Ken yang tertawa keras, karena saya tidak dapat melakukan apapun pada formasi hantu, saya akan membunuh kalian semua sebagai gantinya. Semuanya, hati-hati. Dia menyerang. Waspadalah terhadap pengkhianat, jangan terlalu ceroboh. Ini adalah momen hidup dan mati bagi suku kita. Itu benar, selama kita bertahan dari ini, semuanya akan berjalan mulus. Suku Dongfang Gu Immortals semuanya menunggu dengan serius, mereka sangat fokus. Semuanya, jangan cemas, untuk saat ini, dia tidak bisa sampai di sini. Kehendak bintang Dongfang Changfan sangat tenang. Pada saat berikutnya, Tuan Tua Ken yang menyerang, tetapi gerakannya sangat lambat. Api yang dia tembakkan awalnya sangat cepat, tetapi sekarang lambat seperti siput. Ini adalah Tuan Tua Ken yang dengan cepat menyadari bahwa dia tidak menjadi lebih lambat, sebaliknya, perubahan mistis telah terjadi pada ruang di depannya yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. Jaraknya tampak pendek, tetapi ruangnya kental. Saya menghabiskan beberapa dekade dan upaya besar untuk merancang ini. Meskipun aula ini terlihat biasa dan tidak berbeda dengan aula lain, saya telah menggeser sebagian besar tanda dao jalur luar angkasa pada mayat di sini. Meskipun kami dan Tuan Tua Ken yang hanya terpisah puluhan langkah, jarak kami yang sebenarnya sangat besar. Bintang itu akan berkata perlahan. Seperti yang diharapkan dari Lord Dongfang Changfan. Suku Dongfang Gu Immortals merasa lega, mata mereka bersinar saat mereka melihat kehendak bintang dengan banyak kekaguman.
Bintang itu akan mengangguk, sekarang adalah momen penting, saya akan mengatakan yang sebenarnya. Formasi ini adalah formasi besar. Dengan jalur kebijaksanaan saya Immortal Gu sebagai inti, dan jalur darah Immortal Gu sebagai dukungan, setelah diaktifkan, kekuatannya akan luar biasa, itu dapat mengguncang langit dan bumi. Selain itu, karena jalur darah Gu abadi, itu memiliki efek luar biasa terhadap Gu Immortals. Selama formasi Gu diaktifkan, tidak hanya bisa membunuh Tuan Tua Ken Yang, bahkan bisa membantai semua jalur iblis Gu Immortals di langit. Setelah pertempuran ini, suku Dongfang saya akan terkenal di dataran utara, baik jalan lurus maupun iblis, dan kekuatan utama lainnya akan sangat waspada terhadap kita. Setelah pertempuran ini berakhir, Anda dapat memindahkan formasi ini kembali ke tanah kami yang diberkati. Jika Yuliang bisa mendapatkan warisanku, dia akan menjadi orang yang bertanggung jawab mengendalikan formasi ini. Gu Immortal suku Dongfang mendengar ini dan menjadi bersemangat. Sebaliknya, ekspresi Tuan Tua Ken yang tidak dapat menyembunyikan kecurigaan dan kewaspadaannya. Bintang itu akan melanjutkan, tubuh utama saya telah membuat kesepakatan dengan kekuatan super jalan lurus sebelum mati, menciptakan aliansi, tetapi di dunia ini, hanya kekuatan yang dimiliki seseorang di tangan mereka sendiri yang dapat memastikan keselamatan sebaik-baiknya. Anda harus ingat, jangan menaruh harapan yang tidak perlu di tangan orang lain. Gu Immortal suku Dongfang mengangguk, mereka menyatakan bahwa mereka telah belajar pelajaran. Dongfang Yikong berteriak, Tuan Changfan, suku kita masih memiliki pengkhianat itu, tidak peduli seberapa waspada kita tidak bisa bertahan dari ancaman internal. Jangan cemas. Bintang itu akan tertawa, saya belum selesai. Semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan, untung dan rugi. Formasi Gu ini sangat kuat, tetapi memiliki kelemahan yang parah. Untuk mengaktifkan formasi Gu ini, ia perlu menggunakan inti asal aperture abadi dari Gu Immortals. Apa? Banyak Gu Immortal suku Dongfang berteriak kaget. Inti asal aperture abadi adalah dasar dari aperture abadi, dasar dari itu semua. Begitu ditarik keluar, bukaan abadi yang dikembangkan dengan susah payah akan membalikkan perkembangannya, ruang akan menyusut dan energi purba akan berkurang, bentuk kehidupan di dalamnya akan mati secara massal. Gu Immortal sendiri akan melemah alih-alih maju, begitu saatnya tiba, kesengsaraan surgawi atau bencana duniawi di lubang abadi akan menghancurkan. Penyusutan bukaan abadi akan berarti melemahnya Gu Immortal, mereka akan mati karena bencana jika mereka tidak waspada. Karena nyawa mereka dipertaruhkan, Gu Immortal suku Dongfang kehilangan arah mereka. Tapi segera, satu Gu Immortal berdiri. Itu adalah Dongfang Wanxiu. Orang-orang di aula mendengarnya berbicara, tidak mungkin ada keuntungan tanpa kerugian, Tuan Changfan telah merencanakan ini dengan susah payah, menciptakan situasi ini sekarang. Untuk suku Dongfang, alasan apa yang saya miliki untuk tidak melakukan pengorbanan seperti itu? Itu benar-benar layak untuk Tuan Wanxiu. Aku, Dongfang Yikong, akan menemanimu. Segera setelah itu, Dongfang Yikong juga berdiri. Bintang itu akan tersenyum, dia terdiam saat dia melihat yang lain. Gu Immortal lainnya saling memandang, mengangguk cepat, mereka memutuskan untuk melenyapkan musuh kuat suku dengan mengorbankan diri mereka sendiri. Tidak perlu terburu-buru. Bintang itu akan melambaikan tangannya, dia berkata perlahan, saya punya hal lain untuk diberitahukan kepada kalian semua. Begitu Anda memasuki formasi Gu, inti asal aperture abadi akan mulai diekstraksi, pada saat itu, tidak ada dari Anda yang tidak bisa bergerak atau pergi dengan paksa. Hidup dan kematian Anda akan berada dalam kendali saya. Apakah Anda masih bersedia? Jika tidak, Anda bisa keluar sekarang. Ekspresi Gu Immortals berubah lagi. Mata Dongfang Wanxiu bersinar dengan cahaya yang hidup, dia melihat sekeliling dan tersenyum dingin, pengkhianat, kamu harus mengungkapkan dirimu sekarang, jika tidak, itu akan terlambat. Kata-kata Starwill secara alami untuk pengkhianat. Selama seseorang memikirkannya, mereka akan menyadari, jika benar-benar ada pengkhianat, setelah mendengar ini, mereka akan merasakan tekanan mental yang besar. Begitu mereka memasuki formasi, hidup mereka tidak akan berada di tangan mereka sendiri. Jika mereka terungkap saat menyerang Tuan Tua Ken yang nanti karena panik, maka mereka tidak akan bisa melawan sama sekali. Jika benar-benar ada pengkhianat,
mereka akan memiliki tujuan lain dan tidak ingin menyerang Tuan Tua Ken Yang. Mereka tidak ingin hidup mereka berada di tangan Bintang Will. Setelah itu, beberapa napas kemudian, tidak ada Gu Immortal suku Dongfang di aula yang menonjol. Baiklah, pada titik ini, aku, Wan Xiu, harus mengagumimu. Tidak heran kamu bisa menyembunyikan dirimu di suku itu begitu lama, dan begitu dalam. Dongfang Wan Xiu berkata dengan banyak kebencian. Bintang itu akan tertawa ringan, kalau begitu, masuki formasi. Formasi Gu Hantu memiliki 8 titik inti, suku Dongfang Gu Immortals masuk dan menempati masing-masing satu. Formasi Gu diaktifkan perlahan, ekspresi Gu Immortals berubah saat mereka merasakan lubang abadi mereka bergetar, gaya hisap yang kuat dipancarkan dari formasi. Rilekskan pikiranmu, bekerja sama dengan formasi, biarkan berjalan sepenuhnya. Kehendak bintang itu serius. Gu Immortals ragu-ragu, tetapi mereka akhirnya membuka lubang abadi mereka dan membiarkan jejak inti asal aperture abadi mereka ditarik keluar, mengalir keluar dari 8 titik inti formasi. Dalam formasi hantu, cahaya samar berwarna darah dengan cepat muncul. Di bawah pengaruh cahaya berwarna darah, 8 inti asal bukaan abadi yang berbeda ini menyatu dalam formasi Gu, mereka sebenarnya menyatu menjadi satu. Formasi ini benar-benar mistis. Gu Immortal melihat ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Ini karena kalian semua memiliki garis keturunan suku Dongfang dalam dirimu. Garis keturunanmu dekat, asal-usulmu sama. Oleh karena itu, garis keturunan Anda dapat bercampur, dan asal aperture abadi Anda dapat menyatu. Hanya dengan menyatu mereka dapat terakumulasi dalam jumlah, dan memanggil kekuatan besar. Bintang Dongfang Changfan perlahan akan menjelaskan. 8 Gu Immortal dalam formasi mengangguk, mata Dongfang Wan Xiu bersinar dengan kecemerlangan, dia melihat sekeliling tetapi tidak dapat menemukan kekurangan apapun yang dapat mengekspos pengkhianat itu. Tidak masalah, bintang itu akan tertawa ringan, dalam situasi ini, terlepas dari siapa pengkhianatnya, mereka sudah berada di bawah kendaliku, mereka mengerahkan kekuatan untuk suku kita. Semuanya, tenang, aku akan mengekstrak lebih banyak inti asal aperture abadi kamu. Silakan. Benar, kita akan membunuh semua Gu Immortals jalur iblis terkutuk ini. Mereka berani menargetkan suku Dongfang kita. Formasi hantu meledak dalam cahaya terang, Gu Immortals mendengus saat ekspresi mereka menjadi gelap, beberapa dari mereka mengerutkan kening sementara yang lain merasakan ketidaknyamanan dan rasa sakit. Inti asal aperture abadi seperti gumpalan air saat mereka menyatu dalam formasi hantu, menyatu menjadi kekuatan besar, mereka menyerupai binatang buas yang tertidur, tidak peduli siapa itu, siapapun bisa merasakan bahwa kekuatan ini sangat besar, bahkan udara di sekitarnya telah menggerakkannya, seolah-olah tidak dapat menahan kekuatan seperti itu. Gu Immortals di suku Dongfang memiliki wajah merah, beberapa tubuh mereka gemetar, beberapa dari mereka memiliki ekspresi kejam, mereka semua menantikan kekuatan yang mengamuk ini. Tapi kekuatan ini belum dilepaskan di bawah kendali kehendak bintang, itu disiapkan untuk dilepaskan tetapi tetap di tempatnya. Tidak perlu terburu-buru, bintang akan melihat ke langit, pada pertempuran yang kacau. Binatang hantu yang menghalangi jalur iblis Gu Immortals semuanya dibantai, hampir tidak ada yang tersisa. Kehendak bintang itu seperti naga banjir, bersembunyi di sungai, menunggu waktu terbaik untuk menyerang. Setelah waktunya tepat, naga banjir akan membubung ke langit, menjungkir balikan sungai dan laut. Pada saat itu, orang-orang malang akan menjadi orang yang menyerang di depannya. Tepat pada saat ini, Dongfang Yuli yang berdiri, berteriak keras, "Tuan, saya berhasil menyelesaikan formasi Gu ini, saya menyelesaikan permintaan Anda." Tatapan bintang itu Will menyapu ke arahnya, dia menunjukkan senyum senang, sangat bagus. Yuliang, kamu tidak mengecewakanku. Masuk formasi juga, berdiri di tengah. Meskipun Anda adalah manusia, Anda harus naik ke abadi pada akhirnya. Ketika pertempuran dimulai, Anda akan mengalami kekuatan Gu Immortal, itu akan sangat membantu masa depan Anda. Ya, Tuan, aku akan mendengarkanmu. Mata Dongfang Yuli yang merah, dia sangat tersentuh sehingga dia menahan air mata. Dia melompat ke udara, dengan kekuatan formasi hantu, dia berdiri di inti pusat formasi saat dia melayang di udara. Di langit,
Terlepas dari gangguan berat Unfettered Scholar dan Pi Suihan, Fang Yuan akhirnya menemukan kesempatan. Langit di depannya cerah, tidak ada yang menghalanginya, kesempatannya hanya sesaat, dia menempel padanya dan terbang ke bawah dengan sedikit perhatian pada keselamatannya. 7 tangan raksasa jalur kekuatan terbanting ke bawah, hanya satu yang tersisa melindungi tubuhnya. Sudah waktunya, bintang itu akan melihat ini dan menghela nafas ringan. Suku Dongfang Gu Immortals semuanya melihat ke langit dengan banyak nafsu darah. Pada saat berikutnya, mereka melihat Tuan Tua Ken yang terbang, menghalangi serangan Fang Yuan saat dia memaksa yang terakhir kembali ke langit. Pergantian peristiwa ini membuat semua suku Dongfang Gu Immortals melihat dengan ekspresi tertegun. Semua upayaku tidak, dalam membentuk plot ini untuk mendapatkan kembali hidupku melalui kepemilikan, sekarang saatnya. Bintang itu akan tertawa keras, dia sangat bersemangat. Jiwa Dongfang Changfan tiba-tiba muncul, menyerbu ke pusat formasi hantu saat dia memasuki tubuh Dongfang Yuliang. Hahaha, kamu sekelompok orang bodoh. Aku akan mengatakan yang sebenarnya, pengkhianat sejati di suku Dongfang adalah Lord Changfan tercintamu, hahaha. Tuan Tua Ken yang tertawa gila. Apa? Dongfang Wanxiu menatap dengan mata terbuka lebar. Ini tidak mungkin. Dongfang Yikong dengan tegas menyangkal. Bagaimana bisa Tuan Dongfang Changfan? Semuanya, hati-hati, ini kemungkinan besar ilusi. Musuh tidak dapat mematahkan formasi, jadi dia mencoba membingungkan kita. Semua Gu Immortal dari suku Dongfang memiliki ekspresi tidak percaya, tidak dapat menerima fakta yang mengejutkan ini. Tuan Tua Ken yang mengejek, membingungkan kalian. Menggelikan, kalian semua tidak mampu bergerak, kalian bahkan tidak layak untuk membingungkan. Kalian sudah menjadi daging di talenan, tidak dapat membebaskan diri, lucu bagaimana kalian masih tidak bisa melihat kebenaran. Hehehe. Kata-kata ini seperti sambaran petir yang mengejutkan yang dengan kejam menyerang Gu Immortal suku Dongfang. Semua orang melihat kehendak bintang Dongfang Changfan. Dongfang Wanxiu berteriak, Tuan Changfan, ini tidak nyata. Dongfang Yikong bertanya, Tuan Changfan, tolong bicara. Tuan Changfan, Dongfang Changfan. Apa niatmu? Pertanyaan dan teriakan yang tak terhitung jumlahnya bergema di aula ini. Bintang itu akan terkekeh, tampaknya santai. Dia hanya kemauan, tetapi telah mengembun ke dalam citra tubuhnya ketika dia masih hidup, tubuhnya tegak, wajahnya seperti batu giok, matanya penuh kemegahan dan aura anggun dari seorang komandan hebat terungkap. Namun, saat ini, pemandangan ini, sikap ini, menyebabkan hawa dingin muncul di hati Gu Immortal suku Dongfang. Formasi hantu berubah lagi, kekuatan besar yang telah dipadatkannya akhirnya dilepaskan pada saat ini. Itu seperti gelombang ombak, cahaya berwarna darah melesat kemana-mana, membentuk kerudung tebal berdarah yang menutupi lokasi utama mayat kelelawar reruntuhan. Pada pemandangan ini, Dongfang Wanxiu dan yang lainnya akhirnya mengalami perubahan besar dalam ekspresi mereka. Mereka mengira formasi ini digunakan untuk menyerang musuh, tetapi kegunaan sebenarnya adalah untuk bertahan. Fakta mengerikan ini ditampilkan di depan mata semua orang, merobek kebohongan yang diceritakan oleh Bintang Will. Dongfang Changfan, mengapa kamu melakukan ini? Mengapa kamu menyakiti kami? Dongfang Wanxiu tampak jahat, ekspresinya dipenuhi dengan rasa sakit dan kesedihan. Untuk apa itu? Hidup adalah dasar untuk segalanya, siapa yang ingin mati? Siapa yang tidak ingin hidup? Selama ada sedikit harapan untuk bertahan hidup, siapa yang bisa menahan godaan? Tuan Tua Ken yang mencibir, menatap formasi hantu dengan saksama tanpa berkedip. Melihat formasi hantu yang beroperasi secara normal, Tuan Tua Ken yang tidak bisa menahan napas dalam-dalam, teknik kepemilikan ini benar-benar memiliki harga yang sangat tinggi. Dibutuhkan pengorbanan Gu Immortal setiap kali diaktifkan. Jika benar, teknik kepemilikan ini tidak dapat digunakan secara luas karena kondisi aktivasinya terlalu mahal. Bintang Dongfang Changfan perlahan akan menggelengkan kepalanya, Tuan Tua, Anda tidak perlu khawatir. Saya sebelumnya memperoleh teknik kepemilikan ini di 88 gedung yang sejati. Isi di dalamnya memungkinkan seseorang untuk memiliki manusia dan bahkan Gu Immortals. Tetapi untuk memiliki Gu Immortals, kultivasi seseorang harus lebih tinggi dari target. Selain itu, setelah kerasukan, bukaan abadi akan menjadi bukaan abadi target.
Ini mirip dengan Gagak yang mengambil alih sarang burung camar, tidak cocok dan memiliki kerugian besar. Saat hidup, saya adalah jalur kebijaksanaan Gu Immortal, tetapi saya tidak memiliki jalur kebijaksanaan yang cocok Gu Immortal sebagai target kepemilikan. Jadi, saya mengerahkan upaya untuk berpikir dan merencanakan selama bertahun-tahun sebelum akhirnya saya mendapatkan formasi ini. Formasi ini dibuat dengan teknik kerasukan sebagai fondasi. Itu dapat membiarkan saya memiliki manusia dan pada saat yang sama, dapat memobilisasi inti asal Gu Immortals dari garis keturunan yang sama dan menciptakan bukaan abadi jalur kebijaksanaan yang sama sekali baru, memungkinkan saya untuk segera menjadi abadi setelah kerasukan dan menghindari tahap berbahaya karena memiliki kultivasi yang lebih lemah pada awalnya. Mendengar penjelasan kehendak bintang, Tuan Tua Ken yang mengukur kehendak bintang sambil juga terkejut dalam hati, Dongfang Changfan ini menyembunyikan kemampuannya dengan sangat baik, tidak hanya pencapaian jalan kebijaksanaannya cukup untuk dikenal sebagai yang terbaik di dataran utara, dia juga dapat menggunakan tanda dao jalur luar angkasa dan memanipulasi pasukan binatang hantu. Sekarang, tampaknya pencapaian jalur darahnya juga tidak rendah. Bintang itu tidak tahu tentang pergolakan pikiran batin Tuan Tua Ken yang masih melanjutkan penjelasannya, jangan meremehkan formasi ini. Dengan 8 Gu Immortal ini mengorbankan diri mereka sendiri, mereka akan memberi saya sumber daya yang melimpah. Aperture abadi saya yang baru terbentuk benar-benar akan menjadi yang terbaik dalam kelas tinggi. Ada juga poin kunci lain, bukaan abadi akan secara otomatis menghasilkan sumber daya seperti bunga, burung, ikan, serangga, dan sebagainya. Seolah-olah saya telah mengelola tanah yang diberkati selama bertahun-tahun, ini akan menghemat ratusan tahun kerja keras. Jadi, setelah saya menyelesaikan kepemilikan, kultivasi saya tidak hanya akan dipulihkan, saya juga akan memiliki sumber daya yang cukup, lebih banyak daripada ketika saya masih hidup. Tuan Tua Ken Yang, jangan ragu untuk mengamati dan mengajukan pertanyaan sesuai keinginanmu. Saya akan menjelaskan isi kunci dari setiap langkah. Ekspresi panas melintas di wajah Tuan Tua Ken Yang. Dia tertawa terbahak-bahak, menatap dalam-dalam pada kehendak bintang Dongfang Changfan, kamu benar-benar membuat rencana yang baik, ingin aku menjagamu tetap aman dari bahaya. Kehadiranku di ini adalah untuk membantumu melawan jalan iblis Gu Immortals ini. Dan ketika kamu berhasil maju ke Gu Immortal, pasti akan ada kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi, pada saat itu, aku akan berada di sisimu, dipaksa untuk mengambil tindakan bahkan jika aku tidak mau. Bintang Dongfang Changfan akan tersenyum tanpa rasa malu karena rencananya terungkap. Dia memandang Tuan Tua Ken Yang dan berkata dengan suara yang tenang dan dalam, jika Anda ingin mendapatkan sesuatu di dunia ini, Anda harus siap untuk membayar harganya. Bagaimana bisa ada hal-hal gratis? Secara khusus, semakin banyak yang ingin Anda dapatkan, semakin tinggi risikonya. Apa keputusan Tuan Tua? Harap konfirmasikan dengan cepat. Tuan Tua Ken yang mencibir, tetapi dalam hati, dia sangat mengagumi Dongfang Changfan karena tegas dalam apa yang harus diserahkan. Saat itu, ketika Dongfang Changfan memperoleh teknik kepemilikan dari domain terpencil warisan sejati 88 gedung yang sejati, dia juga telah menemukan pengaturan 10 sekte besar benua tengah. Sementara itu, sekte Bangau Abadi telah menyusup ke suku Dongfang. Setelah Dongfang Changfan menjadi Gu Immortal dan bergabung dengan petinggi suku, dia diam-diam menemukan fakta ini. Tapi dia tidak mengekspos ini, melainkan mengikuti petunjuk ini untuk secara diam-diam terlibat dalam kerja sama dengan sekte Bangau Abadi. Dia menggunakan teknik kepemilikan untuk melakukan transaksi dengan sekte Derek Abadi. Umur Gu sulit ditemukan, Gu Immortal manapun akan berebut metode apapun untuk perpanjangan hidup. Jangankan ketika teknik kepemilikan ini berasal dari Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa. Sekte Bangau Abadi adalah salah satu dari 10 sekte kuno besar benua tengah dan memiliki sejarah panjang dengan fondasi yang dalam, tetapi bahkan tidak dapat menahan godaan teknik kerasukan. Kedua belah pihak memiliki kebutuhannya sendiri, Dongfang Changfan perlahan melepaskan isi teknik kepemilikan sambil mendapatkan sumber daya dari sekte Bangau Abadi. Dia menggunakan sumber daya ini untuk maju dengan cepat dan berhasil melewati banyak kesengsaraan. Dia juga mendukung generasi berikutnya dari suku dan membentuk skema yang diarahkan kemana-mana, membawa suku Dongfang yang menurun menuju kejayaan.
Dalam bekerja sama dengan orang seperti Dongfang Changfan, Tuan Tua Ken yang sangat berhati-hati, tidak mengendurkan kewaspadaannya, meskipun dia lebih kuat. Dia tidak berpikir panjang, mengangguk dan menerima. Bintang Dongfang Changfan akan tertawa, bagus, saya akan menjelaskan langkah pertama. Tuan Tua Ken yang mendengarkan, memperhatikan sepenuhnya. Jelas baginya bahwa Dongfang Changfan menggunakannya, tetapi Tuan Tua Ken yang telah datang sebagai perwakilan dari kehendak Sekte Bangau Abadi, jadi dia juga tidak punya pilihan lain. Tuan Tua Ken yang memikirkan hadiah besar dari Sekte untuk menyelesaikan misi ini, dan itulah motivasinya untuk melanjutkan. 8 Gu Immortal suku Dongfang sudah mengutuk dengan keras. Dongfang Yuli yang tidak sadarkan diri dan tidak bergerak, matanya tertutup. Sementara itu, di dunia luar, Fang Yuan melihat pemandangan lain. Dia melihat kerudung darah yang tak tertandingi yang menutupi mayat kelelawar reruntuhan seperti gunung. Kerudung darah itu sangat tebal, dengan jumlah cahaya berwarna darah yang sangat banyak, dan kekuatan menakutkan yang ditampilkannya dapat membuat jantung seseorang berdebar-debar. Jalan iblis Gu Immortals mengalihkan perhatian mereka ke kerudung darah, dan menghentikan konflik internal mereka. Beberapa di antara mereka mencoba menggunakan metode mereka dalam menyerang kerudung darah, tetapi itu seperti kerikil yang dilemparkan ke danau besar, hanya ada sedikit riak di kerudung darah, dan itu berdiri tak tergerak, stabil seperti gunung. Pertahanan yang sangat kuat. Formasi Gu apa ini? Saya belum pernah melihatnya atau bahkan mendengarnya sebelumnya. Dongfang Changfan benar-benar meninggalkan banyak pengaturan. Jalan iblis Gu Immortal sedang menebak-nebak. Fang Yuan juga mengerutkan kening. Meskipun dia ahli dalam jalur darah dan memiliki kenangan kehidupan sebelumnya, dia belum pernah melihat atau mendengar tentang formasi Gu ini. Siapa yang peduli formasi Gu apa ini, itu akan pecah dengan satu pukulan dari palu saya. Gu Immortal Zuozan berteriak dan menyerang ke depan. Dia mengendarai binatang terpencil babi terbang, tubuhnya ditutupi baju besi dan dia memegang palu raksasa. Dia memiliki tubuh kekar dan mudah tersinggung, tetapi dia menggertak yang lemah sambil takut pada yang kuat. Tatapan semua orang tertuju padanya. Zuozan merasa sangat bangga menjadi pusat perhatian, ekspresinya berubah menjadi lebih galak. Tapi beberapa napas kemudian, ekspresi galaknya hilang sepenuhnya, digantikan oleh keterkejutan dan ketakutan. Saat dia mendekati kerudung darah, darah di tubuhnya lepas kendalinya, dan mulai mengalir keluar dari tubuhnya. Gu Immortals disebut abadi, tetapi tubuh mereka, sebagian besar, masih mempertahankan cara kerja dan fungsi normal tubuh manusia. Darah mendukung pergerakan tubuh dan merupakan bagian penting. Zuozan masih jauh dari kerudung darah, tetapi setengah darah di tubuhnya telah menyembur keluar. Jika dia melanjutkan, bahkan sebelum dia mencapai kerudung darah, darahnya akan benar-benar merembes keluar dan dia akan berubah menjadi mayat yang mengering. Formasi yang aneh. Ini adalah efek dari darah menstruasi Gu, itu bisa mengeluarkan darah. Darah menstruasi Gu adalah salah satu warisan jalur darah leluhur Laut Darah. Siapa yang bisa mengira bahwa rumor tentang Dongfang Changfan mendapatkannya tidak hanya benar, dia juga mengangkat Gu darah menstruasi ini ke tingkat Gu abadi. Jalur iblis Gu Immortals menunjukkan ekspresi terharu. Beberapa Gu Immortal mencoba semua jenis metode, tetapi semua orang gagal. Semua orang sadar bahwa kecuali mereka menggunakan metode yang menargetkan kemampuan bertahan, mereka tidak akan bisa memecahkan tabir darah ini. Fang Yuan mengerutkan kening dengan tegang. Dia, sendiri, adalah ahli dalam jalur darah selama kehidupan sebelumnya, tetapi dia saat ini tidak memiliki jalur darah Immortal Gu dan dia mengolah jalur kekuatan. Tanpa komponen awal yang diperlukan, seseorang tidak bisa pergi kemana-mana. Dia tidak dapat melakukan apapun pada formasi ini. Situasinya merepotkan dan semua orang merasa cemas. Dongfang Yuli yang telah berada di dalam begitu lama, dia mungkin sudah sepenuhnya mendapatkan warisan. Rencana saat ini adalah menggunakan gerakan pembunuh jarak jauh. Semuanya, serang bersama, mari kita hancurkan pengaturan Dongfang Changfan terlebih dahulu sebelum kita berjuang untuk rampasan. Jika tidak, di bawah mata banyak makhluk abadi, manusia akan merebut warisan. Jika itu benar-benar terjadi, aku, sarjana tak terkekang, tidak akan memiliki wajah tersisa untuk terus tinggal di dataran utara. Cendekiawan tak terkekang tiba-tiba berteriak. Dia segera bergerak setelah berteriak.
Jalan Iblis Gu Immortals setuju. Untuk sementara, air dan api menyatu, petir dan angin menyambar, lampu warna-warni berkilauan, dan ledakan yang tak terhitung jumlahnya menghantam kerudung darah, mengurangi masanya. Semua orang memiliki ekspresi gembira sebelum mereka segera menjadi kubur. Kerudung darah terus menyusut tetapi juga diregenerasi tanpa henti. Khusus untuk bagian-bagian yang lebih jauh di dalam, jalur iblis serangan Gu Immortals jelas menunjukkan kerusakan yang tidak mencukupi. Kerudung darah dengan kuat menutupi mayat kelelawar reruntuhan, menahan serangan nakal dari jalur iblis Gu Immortals. Karena tidak mengharapkan perlawanan seperti itu dari kerudung darah dan di bawah situasi mendesak, Pisui Han berteriak, "Beri jalan." Dia adalah Gu abadi peringkat 7 dan telah membentuk reputasi dalam jalur iblis. Semua orang berpisah dan membuka ruang untuknya. Jalur air dan gerakan pembunuh jalur es, Gletser banjir. Di dalam bukaan abadi Pisui Han, lebih dari 10.000 cacing Gu diaktifkan, sementara esensi abadi kurma merah peringkat 7 dikonsumsi manik-manik demi manik-manik. Gemuruh. Gelombang tak berujung mulai melonjak dari udara tipis dari luar angkasa dalam jarak ratusan langkah dari Pisui Han. Ombak yang bergelombang, seperti naga yang mengamuk yang tak terhitung banyaknya, meraung dan jatuh dengan momentum bencana. Gelombang raksasa itu masih jatuh ketika mengalami transformasi lain. Berderak. Gelombang raksasa mulai mengembun menjadi es dari dalam keluar. Dalam beberapa napas, gelombang raksasa yang mengerikan berubah menjadi gletser besar dan menekan seperti paus raksasa, atau pilar yang jatuh dari langit. Udara dingin sedingin es bisa membuat seseorang gemetar. Serangan menakutkan itu membuat orang menahan napas tanpa sadar. Di aula, bintang Dongfang Changfan tidak akan lagi memiliki sikap santai dari sebelumnya, dan semua fokusnya adalah meningkatkan kekuatan pertahanan secara maksimal. Jalur iblis sebelumnya serangan Gu Immortals sangat ganas, tetapi mereka tidak memiliki koordinasi, dan meskipun jumlahnya banyak, mereka memiliki peningkatan kualitatif yang terbatas dalam kekuatan. Sekarang Pisui Han menggunakan kartu truf ini, kekuatannya disatukan karena itu adalah kekuatannya sendiri, dan lebih kuat dari serangan kacau sebelumnya setidaknya 10 kali lipat. Gemuruh. Gletser itu menghancurkan kerudung darah dengan keras. Kerudung darah berubah bentuk karena berat yang sangat besar, tetapi masih mampu menahan tekanan Gletser dan korosi aura dingin dengan kaku. Gletser banjir gerakan pembunuh abadi sangat kuat, tetapi kerudung darah Dongfang Changfan disusun dari inti asal 8 bukaan abadi Gu Immortals dan juga dibantu oleh pengaturan yang disiapkan di lokasi ini. Pisui Han, sendirian, tidak bisa menembus kerudung darah. Tapi langkah pembunuh ini masih mencengangkan. Jalur iblis Gu Immortals melihat ke bawah dari atas, dan melihat bahwa dengan kelelawar reruntuhan di tengah, seluruh lingkungan telah berubah menjadi gletser. Kelelawar reruntuhan yang mati itu besar, seperti gunung, dan sekarang ditutupi oleh gletser, seolah-olah mengenakan baju besi es yang berat, terlihat lebih raksasa. Di dalam gletser tembus pandang ada kerudung darah merah raksasa. Udara dingin yang menyedihkan masih menyebar kemana-mana, embun beku telah menutupi vegetasi di pinggiran dan mengembang. Untuk sementara, semua orang memandang Pisui Han dengan tatapan heran. Meskipun gerakan pembunuh itu tidak memecahkan tabir darah, kekuatannya masih meninggalkan kesan yang mendalam pada semua orang. Bahkan jika aku menggunakan kedelapan tangan raksasa jalur kekuatan bersama-sama, aku tidak akan bisa menahan gerakan pembunuh ini secara langsung. Tatapan Fang Yuan berkedip. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari seorang veteran peringkat 7 Gu Immortal. Dibandingkan dengan ini, Fang Yuan masih sangat kurang. Sebelumnya, Fang Yuan mampu bertarung melawan dua, memblokir Unfettered Scholar dan Pisui Han, karena keduanya tidak menggunakan kartu truf mereka. Gu Immortals rasional, mereka semua datang untuk warisan jalan kebijaksanaan, dan tidak memiliki kebencian yang mendalam satu sama lain, mereka harus cacat mental untuk bertarung satu sama lain sampai mati. Tapi sekarang, Gu Immortals menyadari ada yang tidak beres, baru kemudian Pisui Han menggunakan kartu truf dan mengeluarkan kekuatan penuhnya. Meskipun saya memiliki kekuatan pertempuran peringkat 7 dengan gerakan pembunuh abadi saya yang tak terhitung jumlahnya, itu hanya hampir tidak pada level itu. Jika saya harus benar-benar melawan seorang ahli seperti Pisui Han sampai mati, orang yang kemungkinan besar akan kalah adalah saya. Tetapi jika saya harus menghadapi langkah ini,
saya tidak akan menghadapinya secara langsung, tetapi mencoba menghindar dan memutar ke pertempuran. Kekuatan gerakan pembunuh abadi, Gletser banjir, membuat Fang Yuan menyadari beberapa kekuatan Pi Sui Han dan juga membuatnya sadar akan kesenjangan antara dia dan Pi Sui Han. Segera, Fang Yuan merasakan sedikit urgensi. Kultivasi Gu Immortals adalah faktor utama dalam mempengaruhi kekuatan pertempuran. Bagian dari kekuatan Pi Sui Han adalah karena dia telah menggunakan esensi abadi kurma merah peringkat 7. Fang Yuan sudah membuat kemajuan yang sangat unggul dalam hidup ini, tetapi hal yang menghalanginya adalah tubuh zombie abadinya. Kultivasi sejatinya hanya di bagian bawah peringkat 6 dengan bahkan tidak ada satu kesengsaraan yang berlalu. Kultivasi adalah dasar, fondasi. Tubuh zombie abadi saya mungkin kuat, tetapi tidak ada ruang untuk meningkat secara signifikan. Saya masih harus mencari metode untuk mendapatkan kembali tubuh hidup saya. Saudara Pi benar-benar perkasa. Biarkan aku juga menguji tanganku. Pada saat ini, Unvetered Scholar tertawa cerah dan terbang menuju Pi Sui Han. Pi Sui Han dengan dingin mendengus, dengan ekspresi jelek di wajahnya. Dia telah melakukan upaya seperti itu di depan semua orang, tetapi masih belum bisa memecahkan tabir darah. Melihat Unvetered Scholar datang, dia perlahan memberi jalan untuk posisi pusat. Di bawah tatapan semua orang, Unvetered Scholar terbang tepat di atas mayat kelelawar reruntuhan. Dia sudah mempersiapkan diri sebelumnya, dia tiba-tiba membuka matanya, pupil matanya benar-benar putih dan menembakkan dua sinar tipis cahaya putih redup. Langkah ini terlihat sangat tidak mencolok, murni berdasarkan betapa mengesankannya tampilannya, tidak pernah bisa dibandingkan dengan Gletser sebelumnya. Gu Immortals yang tidak menyadarinya agak bingung dengan ini. Namun, kulit Pi Sui Han berubah. Ketika dua sinar cahaya putih samar bersinar, Gletser langsung mencair dan kerudung darah bergetar intens, tiba-tiba menampilkan kekuatan yang luar biasa. Ini cendekiawan tak terbatas. Sungguh langkah yang luar biasa, ribuan disintegrasi. Di aula, Tuan Tua Ken Yang, bagaimanapun, mengenali langkah ini. 10 sekte kuno besar benua tengah telah menyusup ke dataran utara selama bertahun-tahun di atas 88 gedung yang sejati. Karena Tuan Tua Ken yang mengambil risiko untuk datang, dia secara alami memiliki banyak informasi tentang dataran utara. Cendekiawan tak terbatas berasal dari klan Chen Benua Tengah. Klan Chen Benua Tengah mengkhususkan diri dalam jalur pemerintahan, tetapi Benua Tengah diperintah oleh sistem sekte dan tidak menyisakan ruang bagi klan untuk makmur. Setelah disingkirkan, klan Chen pindah ke dataran utara. Sayangnya, jalan lurus Northern Plains diperintah oleh garis keturunan Huang Jin. Klan Chen mungkin merupakan kekuatan super dengan kekuatan tingkat Gu Immortal, tetapi di bawah tolakan rahasia dari pasukan garis keturunan Huang Jin, akhirnya melemah. Pada waktu Unvetered Scholar, dia adalah satu-satunya bakat luar biasa yang tersisa dan klan sudah tidak ada lagi. Dia dibiarkan bertarung sendirian dan berjuang sendiri. Klan Chen mengkhususkan diri dalam jalur aturan dan di antara Gu Immortals-nya, peringkat 6 dapat menggunakan gerakan pembunuh 100 disintegrasi, peringkat 7 dapat menggunakan 1000 disintegrasi, dan peringkat 8 dapat menggunakan segudang disintegrasi. Gerakan pembunuh ini sangat kuat dan dapat menyerang serta bertahan, menghancurkan hampir semua elemen misterius. Di masa lalu Benua Tengah, banyak Gu Immortal dari sekte menderita kekalahan telak di bawah kekuatan segudang disintegrasi. Tuan Tua Ken yang menghela nafas saat dia mengingat. Kamu telah berbicara begitu banyak omong kosong, apakah kamu masih tidak akan menyerang? Kerudung darah sangat dikonsumsi karena Unvetered Scholar, ini semua adalah inti asal aperture abadi yang berharga yang sedang digunakan. Bintang Dongfang Changfan akan mendesak. Haha, Tuan Tua Ken yang berdiri dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya dan sepertinya dia tidak akan bertarung, cendekiawan tak terbatas hanya satu orang sementara Anda memiliki kolaborasi 8 orang. Dia juga tidak tahu situasi di sini, lihat saya menggunakan metode saya. Dia kemudian mengeluarkan aura peringkat 7-nya. Aura itu segera mengejutkan jalur iblis Gu Immortals di langit. Mereka benar-benar memiliki peringkat 7 Gu Immortal. Bukankah semua Gu Immortal dari suku Ong Fang peringkat 6? Mungkinkah seseorang naik ke peringkat 7 tetapi merahasiakannya selama ini? Atau mungkin suku Dong Fang mengundang bala bantuan? Jangan lupa mereka adalah garis keturunan Huang Jin, kekuatan super dari jalan yang benar.
Gu Immortals terkejut dan bingung. Sarjana yang tidak terkekang tampak acuh tak acuh, tetapi dia terguncang dalam hati. Gerakan pembunuhnya sangat kuat dan memiliki asal-usul yang besar, tetapi konsumsi esensi abadi kurma merah sangat intens. Sisi lain memiliki Gu Immortal peringkat 7, sehingga mereka bisa dengan jelas bertarung berhadapan dengannya. Pihaknya memiliki banyak orang, tetapi setiap orang memiliki niat mereka sendiri. Unvetered Scholar tidak bisa tidak mempertimbangkan, dia tidak bisa tanpa otak menyerang ke depan dan menyia-nyiakan esensi abadinya. Jika tidak, selama waktu ketika mereka berjuang untuk nyata, dia akan kekurangan esensi abadi yang diperlukan untuk melanjutkan, dan semua usahanya akan dan menguntungkan orang lain. Unvetered Scholar menghentikan gerakan pembunuhnya ketika dia memikirkan hal ini. Lihat, bukankah itu berhenti? Tuan tua Ken yang tertawa terbahak-bahak, ekspresi senang di wajahnya. Dia hanya membocorkan auranya, dan mampu membuat Unvetered Scholar berhenti. Hanya berdasarkan tipu daya dan penipuan, Tuan tua Ken yang mungkin tidak cocok dengan Dong Fang Changfan, tetapi pengalaman hidupnya yang berlimpah sudah cukup baginya untuk mengetahui pola pikir orang dan menggunakan situasi untuk membuat skema. Semakin lama waktu berpanjang, semakin menguntungkan bagi Dong Fang Yuliang. Kerudung darah ini sangat tebal, kita perlu menggunakan kartu truf kita untuk menyerangnya jika kita ingin memecahkannya. Cendekiawan yang tidak terkekang berbicara, tatapannya tertuju ke arah Fang Yuan. Bepergian tiga elit kehilangan Han Dong, Lu Qingming dan Su Guang hanya berada di peringkat 6. Selain Unvetered Scholar dan Pi Suihan, hanya ada Fang Yuan yang telah menunjukkan kekuatan pertempuran peringkat 7. Pi Suihan juga memandang Fang Yuan. Ahli Gu Immortal jalur iblis ini secara alami tidak akan membiarkan Fang Yuan mengambil keuntungan yang mudah. Peri, tolong jaga aku sementara aku mengerahkan seluruh kekuatanku. Fang Yuan diam-diam mengirimkan suaranya dan setelah mendapatkan penegasan, dia duduk bersila di udara. 8 tangan raksasa jalur kekuatan terbang menuju kerudung darah. Pinggiran kerudung darah ditutupi dengan lapisan gletser, tampak seperti gunung es besar yang diisi. Fang Yuan tidak memperhatikannya, menggerakkan 8 tangan raksasa jalur kekuatannya ke 8 arah. Tangan raksasa terbuka dan telapak tangan menempel erat di permukaan gunung es. Kelima jari itu kemudian mulai menggali gunung es. Bangkit! Fang Yuan memanggil, segera, suara gemuruh bergema di telinga semua orang. Awalnya, suara ini hanya sedikit. Tapi segera, suara itu semakin keras, sampai gemuruh bergema seperti semburan guntur tak berujung. Bumi bergetar dan retakan raksasa mulai muncul di tanah yang mengelilingi gunung es. Dalam tatapan heran semua orang, gunung es yang menutupi kerudung darah sebenarnya perlahan naik, seperti akan meninggalkan tanah. Aula itu bergetar dan bergoyang. Tuan tua Ken yang berseru, ini. Bintang itu juga akan mengubah ekspresi, tidak bagus. Saya telah merombak mayat kelelawar reruntuhan abadi ini, dan untuk membuatnya stabil, saya menghubungkannya ke tanah untuk membentuk gunung berdasarkan mayat. Pihak lain tampaknya memiliki kemampuan untuk menarik akar gunung, yang kebetulan melawan pengaturan saya. Ken Yang, kamu harus bergerak. Kehendak bintang Dong Fang Changfan sangat cemas sehingga sosoknya hampir runtuh. Tubuh utamanya memang bisa membuat perhitungan yang hebat, tetapi pikiran manusia memiliki batasnya. Pengaturannya sudah ditetapkan sejak lama, dan bahkan perhitungan yang paling luas pun bisa mengalami kecelakaan. Gunung tarik Fang Yuan Immortal Gu adalah salah satu kecelakaan tersebut. Menarik Gunung Immortal Gu dapat menargetkan benda pegunungan manapun. Ketika Dong Fang Changfan masih hidup, dia telah menghubungkan mayat kelelawar reruntuhan abadi ke lanskap sekitarnya, membentuk apa yang benar-benar bisa disebut gunung mayat. Pengaturan ini malah menjadi cacat yang kebetulan digunakan dengan menarik Gunung Immortal Gu. Gunung dengan akar yang terhubung ke tanah ini bisa ditarik. Pi Suihan menatap dengan mata terbuka lebar, tatapannya terus-menerus berkedip. Siapa orang ini? Unvetered Scholar terkejut dan bingung, sementara dia menggunakan gerakan pembunuhnya, ribuan disintegrasi, di kerudung darah lagi. Diserang dari dua ujung, situasinya tampaknya bukan pertanda baik bagi pihak Dong Fang Changfan. Tuan tua Ken yang tertawa sebelum akhirnya bergerak, lihatlah hidupku mengejar api. Bersambung.